Shalom teman-teman di rumah. Shalom buat semua Rehobotins yang ada di rumah. Bersyukur banget kita bisa ketemu pagi ini walaupun kita gak ada di gereja, tapi kita bisa bersekutu lagi dengan Tuhan. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami mau bilang terima kasih buat pagi yang indah. Kalau sampai pagi ini Tuhan, kami masih boleh menyembah-Mu. Kami masih boleh memuji-Mu Tuhan. Kami masih boleh meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau bilang kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur. Sama-sama kita teduhkan hati kita. Kita mau katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Sama-sama kita katakan, Bapa lebih sungguh katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku.
sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan, selalu baru dan tak pernah. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sharing kita pagi ini, kalau kita ditanya apa yang paling berharga di hidup kita, kalau kita ditanya apa yang paling berharga di hidup kita, kita bisa jawab keluarga, kesehatan. Kalau kita anak-anak muda, anak-anak remaja, pasti kita mikir bisa game kita, teman-teman kita, bisa pacar kita, apapun bisa berharga di hidup kita. Tapi kita lupa satu hal, ada yang gak kelihatan, yang sangat amat berharga di hidup kita dan berperan penting dalam hidup kita. Itu nafas hidup kita. Well, kalau gak ada nafas di hidup kita gak ada di tempat ini. Dan kamu gak ada lagi nonton aku sekarang ini di rumah kalian. Tapi kalau dipikir-pikir lagi,
ada yang lebih berharga dibandingkan sekedar nafas. Ada yang lebih berharga dibandingkan nafas. Itu kesempatan. Banyak anak-anak muda zaman sekarang dikasih nafas sama Tuhan, tapi kita tidak menggunakan kesempatan untuk kita hidup. Sekarang pertanyaannya, kesempatan apa sih yang harus kita cari sebagai anak muda? Gak ada lain, gak ada yang lain. Satu-satunya kesempatan yang harus kita ambil di masa remaja dan masa muda kita sekarang adalah kesempatan untuk menyukakan hati Tuhan. Kesempatan untuk menyukakan hati Tuhan. Kita semua bernafas, tapi gak semua hidup. Kita kayak zombie, kita kayak orang mati yang jalan kemanapun kita mau. Karena yang hidup itu pasti menghidupkan Tuhan di hidupnya. Well, teman-teman, buat anak-anak pemuda yang ada di rumah, kondisi kita saat ini tuh gak enak banget. Tapi hal ini menunjukkan kita. Hal ini menunjukkan kepada kita kalau kesempatan hidup untuk menyukakan hati Tuhan itu gak lama lagi. Kita sebagai anak pemuda, kita harus ambil masa muda kita untuk menyukakan hati Tuhan. Waktu sekarang ini kita bakal sering di rumah. Kita harus ambil waktu kita, kesempatan kita sebaik mungkin untuk kita bisa ketemu sama Tuhan. Keresahan kita, ketakutan kita sama kondisi dunia harusnya buat kita makin radikal untuk mencintai Tuhan dari masa muda kita. Ingat teman-teman di rumah, kita hidup bukan berarti kita benar-benar hidup. Karena kalau kita nggak pakai kesempatan kita untuk menyukakan hati Tuhan, kita sebenarnya mati. Mau seganteng apapun kita, sekeren apapun kita, sekaya apapun kita, siapa orang tua kita, siapapun kita saat ini, tanpa kita menyukakan hati Tuhan, kita bukan apa-apa. Pagi ini saya pengen ajak buat teman-teman di rumah, ayo sama-sama kita radikal untuk Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan di tiap waktu hidup kita. 1 Korintus 10 ayat 31 yang mengatakan, jika engkau makan atau minum, atau engkau melakukan apapun segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kesempatan hidup kita itu gak boleh dipakai cuma untuk bernafas dan ikutin apapun suka-suka kita. Ayo teman-teman, kita ambil kesempatan ini untuk menyukakan hati Tuhan. Ayo kita ambil masa muda kita renggut masa muda kita untuk menyukakan hati Tuhan. Gak ada prestasi yang paling tinggi selain dikenal oleh Tuhan suatu saat nanti. Tapi ingat teman-teman, untuk dikenal Tuhan suatu saat nanti, kita harus belajar mengenal Tuhan dari hari ini. Well, dalam menghadapi kondisi dunia yang benar-benar gak asik ini teman-teman, saya sendiri cemas, saya sendiri takut ngalamin semua ini. Tiap hari minum vitamin C, kemana-mana pakai hand sanitizer, cuci tangan kapanpun, tapi ternyata saya menyadari imun tubuh kita bisa sehat, tapi imun iman kita harus lebih sehat. Setiap waktu hidup kita, apa yang kita lakukan di rumah setiap hari, kita harus pastikan itu makin bikin kita mencintai Tuhan. Itu makin buat kita gila cinta sama Tuhan. Gak ada yang bisa jauhin kita dari Tuhan teman-teman. Ayo teman-teman, menyenangkan Tuhan di setiap waktu hidup kita. Memilih Tuhan di setiap keputusan hidup kita. Dan bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Kita bakal jadi orang-orang yang hebat suatu saat nanti. Ayo teman-teman, kita naikin imun iman kita sama-sama. Bukan cuma kesehatan badan kita, tapi kesehatan iman kita yang kita jaga setiap hari. Jangan sampai satu hari
selama 30 menit kita gak ketemu sama Tuhan. Jangan sampai satu hari kita gak dengar podcast atau video-video tentang firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita kelewatan gak dengar suara kebenaran, pendalaman Alkitab. Jangan sampai kita gak baca Alkitab. Jangan sampai kita gak bersekutu dalam Tuhan. Jangan sampai teman-teman. Biar kita sama-sama membangun hubungan yang intim sama Tuhan. Kita mau nyanyiin satu lagu, kita katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Katakan dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Katakan menyenangkan-Mu, 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 dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selam. Katakan menyenangkan-Mu, 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 dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Buat teman-teman di rumah, ayo sama-sama kita menjangkar dalam Tuhan. Kayak jangkar kapal, sekuat itu juga kita hidup dalam Tuhan. Jangan sia-siain kesempatan yang Tuhan kasih buat kita. Kalau Tuhan kasih kesempatan kamu di rumah untuk dengar aku ngomong,
untuk dengar saya ngomong di tempat ini. Pasti Tuhan punya rencana indah dalam hidup kita. Pasti Tuhan mau kita berubah. Jangan sia-siain waktu lagi. Sama-sama kita balik sama Tuhan. Sama-sama kita nikmati hidup dalam Tuhan. Sama-sama kita menjangkar dalam Tuhan. Tuhan, makasih buat pagi yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh ketemu sama Engkau. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh dengar kebenaran-Mu Tuhan. Tapi Tuhan, kami mohon Engkau untuk hadir di tempat ini. Kami mohon Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami mohon Engkau hadir di hati kami setiap waktu Tuhan. Biar Engkau terus ada dan hidup di dalam kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin.